Aku teguh bermaling-maling. Ya Bang Hansip hati ya. Kasihan ya Pak Hansip. Semoga cepat ketangkap ya malingnya. Oh iya teman, mainnya udah dulu ya. Aku udah janji sama Pak Lek dan Mbak Kuni. Lek, kasih adu kawan deh Lek. Ye, gawat tapi rewangi disit ya. Ramah kilang. Ini dia kebun umbi ganyong milik Pak Lekku. Ganyong adalah tanaman umbi yang mulai langka teman. Sebab tak banyak yang menanam ganyong dan memakannya. Sama seperti ubi atau singkong, ganyong kaya akan karbohidrat dan bisa dijadikan makanan pilihan pengganti nasi. Indes. Bang, terus nah ya. Mbak balik di sit. Sudah. Yuk, Mbak. Cuplang, gendut, gondes. Ayo, ambil semua umbi ganyongnya. Oh iya teman, khasiat umbi ganyong banyak loh. Salah satunya menyembuhkan penyakit diare, radang, dan panas dalam. Sudah cukup banyak nih. Yuk, kita olah ganyongnya. Teman, Mbak dan Buli akan mengajarkan kami cara mengolah umbi ganyong ini menjadi mie. Kupas dan cuci ganyong sampai benar-benar bersih ya. Oh iya, di tempatku Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Majasari, dikenal sebagai sentra pembuatan mie ganyong loh teman. Salah satunya milik Bu Fatimah. Nah, ganyong yang sudah diparut diperas supaya sari dari ganyong keluar. Tapi biasanya buliku menjadikan ampas ganyong untuk makanan bebek. Jadi semua bagian ganyong berguna dan gak mubazir. Walaupun air sari ganyong berwarna coklat, tapi nantinya tepung yang dihasilkan berwarna putih. Diamkan semalaman supaya sari ganyong mengendap. Seperti ini teman, yang sudah didiamkan semalaman. Ambil endapannya, airnya dibuang. Setelah itu, jemur supaya kadar airnya berkurang. Tahap selanjutnya direbus dan beri air sedikit supaya tepung menjadi aci. Aduk-aduk terus sampai tepung ini mengental, kurang lebih 10 menit. Caranya, gulung ganyong sampai tebal, lalu iris dengan pisau seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Nah, inilah yang disebut mie ganyong. Kami akan membuat olahan mie ganyong yang lain dari biasanya loh. Penasaran kan? Siapkan dulu bahan-bahannya seperti gula merah, singkong, tepung terigu, kelapa. Biasanya, ongol-ongol dibuat dari tepung sagu atau tepung singkong. Kali ini aku ingin berkreasi membuat ongol-ongol dari bahan dasar mie ganyong. Singkong yang sudah dibersihkan, parut sampai benar-benar halus. Setelah airnya sudah dibuang, ampas singkong masukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Campurkan ampas singkongnya dengan tepung.
Lalu aduk dan beri gula sedikit. Setelah adonannya jadi, campur dengan pewarna. Aduk-aduk terus sampai adonan benar-benar berubah warnanya, teman. Barulah masukkan mie ganyongnya. Mie ganyong ini sudah direndam pakai air panas ya. Jadi teksturnya mudah dicampurkan ke dalam adonan. Aduk deh sampai tercampur semua. Proses terakhir tinggal dimasukkan gula merahnya. Bentuk bulat-bulat. Gendut, bikin yang banyak ya. Jangan terlalu besar. Secukupnya saja. Nah, sudah jadi. Tinggal kukus deh. Kalau urusan merebus, serahkan kepada Godes dan Cuplang, teman. Eits, tapi ditemani sama Mbak Ica ya. Kalau mereka berdua bisa-bisa kurang matang atau malah jadi gosong. Hihihi. Api harus tetap sama, gak kekecilan ataupun kebesaran. Itu akan mempengaruhi dalam proses mengukus, teman. Sudah matang nih. Ayo kita ambil. Awas, hati-hati panas. Tara! Ini dia ongol-ongol mie ganyong. Gimana teman? Tertarik untuk membuatnya kan? Astagfirullahaladzim, aku lagi ngurus balik. Pak Hansip. Semoga cepat tertangkap ya malingnya. Oh iya teman, ikan yang kami bawa ini ikan tongkol. Buli akan mengolahnya menjadi abon. Seperti apa ya prosesnya? Pak Hansip kasihan. Dari tadi belum ketangkep malingnya. Kita doain yuk agar malingnya cepat tertangkap. Mbak Indah, Mbak Enci, dan Buli akan mengajarkan kami cara membuat abon ikan, teman. Ikan yang sudah dibersihkan lalu dikukus. Api harus stabil ya teman, untuk menjaga kematangan ikan. Pisahkan daging ikan dari tulangnya. Sambil menunggu durinya dicabut, kami akan membuat bumbunya teman. Ketumbar, garam, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, ulek sampai halus ya teman. Nah, bumbu sudah jadi nih teman. Tinggal campurkan ke dalam ikan tongkolnya. Sebelum dicampurkan, tumbuk ikan tongkol sampai halus. Masukkan bumbu-bumbunya dan tumbuk kembali. Tinggal goreng deh. Adonan ikan digoreng selama 20 menit teman. Saat digoreng, abon harus diaduk terus-menerus supaya nggak gosong dan rasanya menjadi pahit. Sebaiknya abon digoreng dengan api kecil. Kalau sudah berubah kecoklatan, abon segera diangkat dan dipres atau ditekan. Nah, ini dia teman abon ikan tongkolnya. Tapi kalau langsung dimakan dengan nasi sih, sudah biasa ya. Aku dan teman-teman akan mengkreasikan abon ini menjadi cemilan enak. Aku dan teman-teman akan mengkreasikan abon ini menjadi cemilan enak. Siapkan bahan-bahannya seperti tepung terigu,
ragi, gula pasir, air secukupnya, susu kental, beri garam secukupnya, dan aduk semua bahan-bahan. Agar makan abonnya berbeda, kita akan membuat bakpao isi abon. Kami akan membuat bakpao dari tambahan sayur-sayuran, teman. Gak cuma enak, tapi menyehatkan. Hehehe. Peras-peras terus, teman. Ambil airnya yang banyak. Jadi deh. Masukkan ke dalam adonan. Setelah adonan berubah warna, didiamkan sampai mengembang ya, teman. Nah, ini dia adonannya sudah didiamkan selama 1 jam. Tinggal bentuk deh si abonnya. Jangan lupa alasi dengan daun pisang supaya bakpao tidak lengket di panci kukusan. Ayo teman, bikin yang banyak. Nah, setelah diberi isi abon, kukus selama 10 menit. Menarik kan? Eng. Ini dia bakpao isi abon ikan. Makan sih bakpao ke? Bakpao. Makan. Ya, makan sih. Malingnya sih nyolong apa? Tuh, Pak Hansip, sampai lupa malingnya. Semangat Pak Hansip. Ayo, percepat langkah kalian. Pak Lik dan Mbak sudah menunggu. Teman, siapa yang suka makanan tradisional satu ini? Getuk, makanan khas Jawa Timur dan Jawa Tengah ini dulunya merupakan makanan pengganti nasi bagi masyarakat di zaman penjajahan. Bagi boleh tuh sunangan di. Ya lang, sih semantap tumplek namang lumpang sih ya. Ayo, langsung aja direbus. Awas, hati-hati panas. Jangan dekat-dekat dengan apinya ya. Singkong direbus supaya mudah saat ditumbuk nanti. Tunggu sampai 30 menit deh, sampai singkong benar-benar matang. Oh iya teman, sebelum numbuk singkong, kami akan memasak gula merahnya terlebih dahulu. Karena gula merah ini akan dicampurkan dengan singkong. Nah, tinggal tumbuk deh singkong yang sudah matang. Masukkan kelapa yang sudah dipotong kecil-kecil juga ya. Tumbuk sampai benar-benar hancur. Beri gula merah yang sudah dimasak. Lalu tumbuk lagi. Proses ini cukup memakan waktu lama karena masih menggunakan tenaga manusia. Berat. Adonan juga lengket semua. Adonan yang sudah ditumbuk dicetak deh. Tambahkan tepung supaya nggak lengket ya. Proses selanjutnya tinggal goreng deh teman. Tapi sebelumnya campurkan tepung beras cair. Oh iya teman, sejarah getuk goreng ditemukan pada tahun 1918. Seorang penjual getuk basah sedih karena getuknya tidak laku dijual. Ia pun berpikir bagaimana supaya getuk ini bisa dimakan kembali dan tidak membuatnya rugi. Getuk basah pun digoreng dan dijualnya kembali. Ternyata getuk goreng ini sangatlah disukai oleh pembeli. Dan akhirnya banyak masyarakat yang membuat getuk goreng ini. Gimana teman? Mudah atau enggak cara membuatnya? Getuk goreng. Hah? Getuk? Udah lah, malingnya dari orang kecil-kecil. Pak Hansip. Kita doain bersama yuk agar malingnya cepat tertangkap. Wah, besar banget ikannya. Ayo,
Teman di rumah ada yang tahu ini ikan apa? Iya, betul. Ini dia si ikan besar hiu paus. Ayo teman, ikut kami berenang bersama ikan raksasa ini. Walau tidak agresif, sebaiknya jangan memegang tubuh mereka ya, agar kita maupun hiu paus tidak terluka. Di kampung kami Talisayan Berau, Kalimantan Timur, ikan raksasa ini biasa muncul saat para nelayan membuang ikan kecil dari bagan yang menjadi makanan kesukaannya. Selain itu, mereka juga suka udang dan plankton. Meskipun ukuran pakannya kecil, tapi hiu paus dengan panjang 6 meter mampu makan hingga 21 kg plankton. Serot! Disedot semua. Pantas saja kamu menjadi ikan terbesar di dunia. Ayo yang di rumah, jangan malas makan ya, biar tumbuh sehat dan besar seperti sahabat alamku ini. Nah, itu dia paman. Enak. Pak. Aku rondeng. Oh. Jangan paman, tunjuk dalam paman ber. Pak. Duk. Ayo Aziz, saatnya kamu beraksi. Teman, saat ini kami sedang akan mengusir gajah liar yang memasuki kebun milik warga. Oh iya, aku dan teman-teman tidak bisa maju terlalu dekat untuk mengusir gajah liar. Paman bilang sangat berbahaya. Kata paman, wilayah kebun dan pemukiman desaku berada di jalur lintasan gajah liar. Jadi tidak heran kalau mereka sering masuk ke area perkebunan warga. Ayo, jangan sampai gajah-gajah liar itu kembali masuk ke kebun. Kembalikan mereka ke tempat asalnya. Gajah liarnya sudah kembali ke hutan tuh. Mantap kamu Aziz. Semoga mereka tidak kembali lagi ya. Tadi kan Aziz sudah bantu kita mengusir gajah liar. Sekarang saatnya mandikan Aziz sambil bermain air. Teman, Aziz adalah salah satu dari 4 gajah yang ada di tempat Conservation Response Unit atau CRU Sampoiniet. Aziz adalah gajah jantan yang sangat diandalkan untuk mengusir gajah liar. Secara fisik, membedakan gajah jantan dan betina bisa dilihat dari gadingnya. Sudah sangat jelas, gading Aziz sangat panjang dan kekar. Pantas saja gajah-gajah liar takut.